Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Fausia, Stambuk 141 2018 0186 dari Dusun Roman Tobang. Pembimbing Ibu Wardiah Hamzah SKM MKes. Masyarakat merupakan hal yang sangat penting, terlebih lagi di kondisi saat ini. Maka dari itu saya mengambil konsep terkait PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, yang dimana menurut saya dengan penerapan PHBS ini akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan juga mungkin memutuskan rantai penularan COVID-19 ini. PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga adalah suatu upaya memberdayakan anggota keluarga agar anggota keluarga tahu, mau, dan mampu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Berikut ini poin-poin serta dokumentasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Ada beberapa indikator dalam PHBS ini. Indikator yang pertama yaitu mencuci tangan dengan air bersih mengalir dengan sabun. Hal ini dapat membunuh virus yang mungkin menempel di tangan dan juga mungkin dapat memutus rantai penularan. Mencuci tangan dengan hand sanitizer menjadi alternatif kedua jika tidak tersedia tempat cuci tangan. Menurut WHO, minimal 60% kandungan alkohol yang terdapat di dalam hand sanitizer. Dan sangat dianjurkan jika setiap kali kita keluar rumah selalu membawa hand sanitizer ini. Indikator kedua yaitu menggunakan masker. Virus corona ini dapat menular melalui droplet. Oleh sebab itu, menggunakan masker dapat melindungi orang lain yang mungkin kita tulari atau mencegah penularan dari orang lain kepada kita. Indikator ketiga, mengkonsumsi makanan bergizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, khususnya sumber vitamin C dan E. Dengan optimalisasi gizi yang relevan dengan kekebalan tubuh dapat menjadi dasar pencegahan COVID-19 ini. Indikator keempat, etika bersin dan batuk. Ketika bersin atau batuk, jangan menutup mulut dengan tangan, tapi gunakan tisu atau sapu tangan, atau dengan tutup mulut dengan menggunakan lipatan tangan. Hindari berkerumunan dan jaga jarak. Percikan droplet ini keluar dari mulut rata-rata sejauh 1,8 meter. Oleh karena itu, jaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter. Dan juga hindari sentuhan fisik seperti bersalaman, karena bisa menjadi media penularan. Indikator keenam, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Di tengah pandemi COVID-19, kita harus tetap menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari virus-virus yang sedang mewabah, dan tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Selain itu, penting juga tetap menjaga pola hidup sehat dan bersih, istirahat yang cukup, tetap menjaga dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita atau imunitas kita. Nah, di sini saya akan memberitahu tentang bahan makanan lokal yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh kita, yang tentunya di dalamnya mengandung gizi, nutrisi, antioksidan, mineral, dan berbagai vitamin-vitamin yang dapat meningkatkan sistem imunitas kita ya. Contohnya ada vitamin A, vitamin C, dan vitamin D.
dan yang lainnya. Nah, bahan makanan apa saja yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh kita? Langsung saja kita simak. Di sini ada beberapa sayuran yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Seperti ini teman-teman. Di sini ada kubis atau kol, ada jagung, sayur bayam, ada tomat, ada wortel, dan ini hanya beberapa. Selain itu, masih ada bahan makanan lokal yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh kita, seperti ada sereh, ada kayu manis, jahe, kunyit, dan di sini ada beberapa buah, yaitu ada buah jeruk, ada buah serikaya, dan di sini juga ada jeruk nipis. Saya akan memberitahu manfaat dari bahan makanan lokal tersebut. Yang pertama adalah tomat. Tomat merupakan sumber terbaik dari potasium dan vitamin. Di dalam tomat mengandung vitamin A dan C. Vitamin A di dalam tomat dapat melindungi sel-sel dari radikal bebas yang dapat merusak sel tersebut dan tentunya meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin C di dalam tomat dapat melakukan penyerapan pada zat besi dan membantu meningkatkan penyembuhan, karena jika seseorang sedang sakit, vitamin C dapat mendorong sistem kekebalan tubuh seseorang agar cepat pulih dari penyakitnya tersebut. Selanjutnya adalah kentang. Bukan hanya bahan makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi yang biasa dijadikan pengganti nasi. Di dalam kentang mengandung vitamin C yang berperan sebagai antioksidan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Fitonutrien seperti karotenoid dan flavonoid baik untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya adalah bahan makanan kubis atau kol. Di dalam kubis mengandung probiotik yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang dan menjaga pencernaan. Enzim yang diproduksi mikroba dalam proses fermentasi dapat dengan mudah menyerap vitamin dan mineral di dalam tubuh seseorang. Bahan makanan selanjutnya adalah wortel. Di dalam wortel terkandung antioksidan yang dapat melawan radikal bebas, peradangan, dan kerusakan sel di dalam tubuh seseorang. Di dalam wortel juga terkandung vitamin C yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Bahan makanan selanjutnya adalah bayam. Dengan mengonsumsi bayam bisa menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh seseorang. Di dalam bayam mengandung vitamin A, C, magnesium, dan folat yang tentunya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Bahan makanan selanjutnya adalah jahe. Jadi di Indonesia jahe sangat terkenal dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh seseorang. Karena di dalam jahe terdapat gingerol dan kurkumin yang berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi yang dapat menangkap radikal bebas seperti virus. Jadi kurkumin di dalam jahe ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Bahan makanan selanjutnya adalah kayu manis. Jadi di dalam kayu manis terdapat komponen aktif yaitu cinnamaldehyde yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Selain itu, kayu manis juga dapat melawan infeksi jamur dan bakteri seperti bakteri salmonella dan difteri. Bahan makanan selanjutnya adalah kunyit. Jadi kunyit juga sangat terkenal di Indonesia dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh seseorang. Karena di dalam kunyit terkandung kurkumin yang berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh seseorang. Dan kunyit juga dapat mengobati penyakit ringan hingga penyakit kronis. Bahan makanan selanjutnya adalah serai. Di dalam serai terdapat dua senyawa utama yaitu citral dan geranial
yang berperan sebagai antiinflamasi yang tentunya dapat meningkatkan sistem kekebalan di dalam tubuh kita. Jadi selanjutnya di sini ada buah-buahan, yaitu ada buah serikaya. Jadi buah serikaya mengandung vitamin C yang dipercaya dapat menghancurkan radikal-radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan sistem imunitas pada tubuh seseorang. Bahan makanan yang terakhir adalah buah jeruk. Jadi buah jeruk sangat baik untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang karena kandungan di dalam buah jeruk adalah vitamin C yang dapat membantu mendukung fungsi kekebalan tubuh seseorang, membantu menghasilkan kolagen, mengurangi peradangan, dan membuat lemak dalam tubuh menjadi bahan bakar baik saat olahraga maupun saat beristirahat. Jadi itulah tadi bahan makanan lokal yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh seseorang. Jadi terdiri dari sayuran, ada buah-buahan. Tetapi perlu teman-teman ketahui, bukan hanya bahan makanan tadi yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh, itu hanya beberapa saja yang saya beritahu. Di Indonesia masih banyak sekali bahan makanan lokal yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh seseorang, seperti rempah-rempah, buah, sayur, dan masih banyak lagi. Itulah tadi, jadi assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suci Auliasari, angkatan 2018, nomor stambuk 141-2018-0137. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara-cara membuat cairan disinfektan untuk di rumah. Cairan disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme pada permukaan benda mati seperti furniture, ruangan, lantai, dan lain-lain. Disinfektan dapat digunakan untuk membersihkan permukaan benda dengan cara mengusapkan atau dengan Seperti yang kita ketahui bersama, virus COVID-19 diketahui memiliki lapisan dinding virus yang tersusun dari amplop lipoprotein yang membungkus RNA di bagian dalamnya. Agar virus ini bisa mati, maka dibutuhkan bahan yang mampu merusak amplop dan material di dalamnya. Amplop ini tidak bisa dihancurkan dengan air saja, sehingga perlu bahan lain yaitu alkohol atau surfaktan yang banyak dipahami oleh masyarakat sebagai sabun sesuai saran WHO. Bahan lain yang dapat menghancurkan virus COVID-19 yaitu etanol, sodium hipoklorit, hidrogen peroksida, amonium kuarterner, dan sebagainya. Baiklah, langsung saja kita mulai proses pembuatannya. Dan bahan yang kita butuhkan yaitu wadah, botol semprot, timbah untuk mengukur, dan cairan backlin beserta air. Baiklah, kita langsung ke proses pembuatan. Yang pertama, siapkan wadah untuk menaruh air dan cairan backlin. Masukkan air secara perlahan sebanyak 1 liter. Setelah air dimasukkan, kita siapkan cairan backlin. Masukkan cairan backlin sebanyak 300 ml atau
setara dengan 4 tutup botol cairan Baclean. Kita masukkan secara perlahan. Setelah itu, tunggu cairan sampai melarut. Dan cairan bisa digunakan dengan dimasukkan ke dalam botol semprot atau botol key spray, dan bisa juga menggunakan lap yang dibasahi dengan cairan disinfektan. Kita masukkan cairan disinfektan ke dalam botol semprot. Kita masukkan secara perlahan. Dan cairan disinfektan siap untuk digunakan. Di sini kita bisa menyemprotkan cairan disinfektan ke sepatu-sepatu yang telah kita gunakan. Selanjutnya bisa juga disemprotkan ke pintu atau gagang yang sering dipegang. Selanjutnya yaitu di kursi yang sering kita tempati dan meja-meja yang sering kita gunakan, di mana di sini meja banyak kita sentuh. Terakhir saya menyemprotkan di ruang sholat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Febrianti, Stanbook 141 2018 0069 dari Universitas Muslim Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baiklah, saya akan menampilkan video hasil kegiatan saya yang mengenai meningkatkan imunitas dengan cara berjemur di pagi hari. Berikut videonya. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. Salah satu manfaat berjemur di bawah sinar matahari adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin D yang terbentuk akibat paparan sinar matahari dapat membantu mencegah infeksi pada tubuh dan melawan penyakit, seperti penyakit jantung, beberapa jenis penyakit autoimun dan kanker, serta flu. Bukan tidak mungkin bila rutin berjemur di bawah sinar matahari setiap hari dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga kita akan terhindar dari virus. Dengan adanya vitamin D, sel-sel kekebalan tubuh akan lebih aktif dalam melawan benda asing yang masuk ke tubuh, termasuk virus corona. Ada beberapa pendapat tentang waktu berjemur. Ada yang berpendapat bahwa waktu berjemur di bawah sinar matahari yang baik adalah saat pagi hari, antara pukul 9 sampai 10 pagi atau 2 sampai 3 sore. I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Itulah tadi video yang saya paparkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.